Halo, selamat sore Sobat Investor. Kembali lagi dengan saya di Saham Terbang. Kali ini kita akan membahas seperti video saya sebelumnya mengenai emiten otomotif. Sekarang kita bahas emiten komponen otomotifnya, yang supply komponennya ya, spare part gitu. Kita akan bedah 4 emiten. Kira-kira ada nggak ya yang murah dan punya fundamental yang bagus? Apa aja emitennya? Ini ada Astra Auto Parts, ada Selamat Sempurna, ada Dharma Polymetal, dan Multi Prima Sejahtera. Kita akan bahas setelah ini. Namun jika ada suara-suara sumbang di belakang, mohon maaf ya, karena di sebelah ada renov. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan like agar saya bisa memberikan informasi yang lebih bermanfaat, lebih semangat lagi. Kasih komen jika ingin ada yang perlu dibahas. Disclaimer sebelumnya, sama seperti biasa, ini bukan ajak untuk jual beli saham tertentu, murni pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman, sobat investor, lakukan analisa lebih detail ya. Kira-kira kita akan membahas sekilas profil perusahaannya, kemudian analisis fundamental dan valuasi, kita bandingkan emitennya, dan juga nanti akan kita simpulkan ya. Nah, sekilas profil perusahaan Astra Auto Parts atau kode emitennya Auto, ini didirikan tahun 1991. Jumlah sahamnya ini yang beredar ada 4,8 miliar ya, 4,8 miliar. Ini pemiliknya Astra Internasional 80% dan masyarakat sisanya 20%. Bisnisnya ada bisnis perdagangan ya, penjualan dealer utama. Ini penjualan bersihnya di tahun 2022 ini 8,2 T. Untuk bisnis manufaktur ini penjualan meluncurkan 9 alat kesehatan ya dalam negeri sepanjang 2022 membukukan 10,4 triliun. Ada juga jaringan retail yang sudah kita sering lihat, ada gerai Shop and Drive 371 ya, ada 8 gerai Super Shop Drive, ada 7 gerai Astra Auto Service dan lain-lain. Kemudian Astra Auto Power ini untuk kendaraan listrik ya, menyediakan pengisian daya. Ini ada 7 tempat. Kemudian Astra Auto Shop ini aplikasinya ya. Jumlah karyawannya ada 32.000, cukup banyak. Ini bisnis perdagangannya ya, merek-merek brand mereka ada GS Astra untuk aki ya, Incoe, Aspira, Federal. Untuk ban juga ada Aspira, suku cadang, ini Aspira semua ya. Untuk pelumas ada Cell Helix, Astra, Cell Advance, dan lain-lain. Kemudian yang kedua kita membahas mengenai Selamat Sempurna atau kodenya SMSM. Ini pemiliknya 49% masyarakat, yang 50,54% adalah Adrindo Inti Perkasa. Kemudian komposisi saham, jumlah saham sekitar 5,7 miliar ya di pasar. Brand mereka ada Sakura ya, ini filter, banyakkan filter sama radiator ya, ADR, ada Damhois, Coolant, ada brake part. Nah, penyaring-penyaringnya ya, ini pendapatan mereka bruto kemarin 2022 ini 943 miliar untuk filter, radiator 153, totalnya mereka membukukan 1,6 triliun. Jumlah karyawan mereka 3.000-an ya, 3.387. Lanjut ke Dharma Polymetal Tbk atau DRMA, kode emitennya. Ini komposisinya 47,6% ini PT Dharma Inti Anugrah. Masyarakat ini 21,01% ya. 14,16% ini PT Triputra Investindo Arya, 5% Irianto Santoso, dan lain-lain. Jumlah saham yang beredar 4,7 miliar. Karyawannya 2000-an. Ini struktur grupnya ya. Untuk ini dibagi beberapa struktur ini ya. Ada yang membawahi ini manufacturing, ada plastic injection, ada precision machining, komponen, special cutting tools, manufaktur untuk control cable, automotive ecosystem, ada wiring harness dan electrical standard, ada baterai pack gitu ya, lumayan besar. Wilayah operasionalnya di Karawat
di Karawaci dan di Karawang, Cikarang, Cirebon, Jawa Barat semua. Kemudian lanjut Multi Prima Sejahtera atau Elpin ya kodenya. Ini didirikan tahun 82. Modal lagi sorry. Untuk jumlah sahamnya ini sedikit ya, 425 juta lembar. Ini pemiliknya Multipolar sebesar 81,71%. Sisanya masyarakat ini 18,29%. Nah, ini bidang usahanya ya, ada perdagangan umum dan investasi, ada juga manufacturing steel wire, manufacturing kabel dan lain-lain. Jumlah karyawan mereka sedikit ya, ada 143 orang. Kegiatan utama perseroannya adalah produksi busi ya, untuk roda 2 dan roda 4. Mereka menarikkan 14 juta busi, realisasinya 17 sampai 18 juta ya. 17 produksi, salesnya 18 juta, jadi over lebih target ya. Kita lanjut ke analisis fundamental dan valuasi. Pertama auto dulu ya. Auto ini tahun 2020 sampai 2022 asetnya naik 22%, kemudian utang juga naik ya 40%, ekuitas naik 16%, semuanya naik. Year on year 2022 Juni dan 2023 Juninya semua naik juga ya. Aset 3%, equity 3%, utangnya naik 5%. Bagaimana dengan laba ruginya? 2020 sampai 2022 auto-nya naik 57% untuk pendapatan. Kalau pendapatan bersihnya melonjak drastis ya, dari minus 37 miliar ini naik ke 1,4% ya. Secara year on year pendapatan naik 9%, laba bersih naik tajam ke 94%. Rasio keuangannya untuk rasio lancarnya bagus ya, di atas 1. Debt equity juga bagus di bawah 1. Untuk ROE-nya ini bagus, dari minus ke 11%. Kemudian secara year on year juga sudah 2 kalinya ya. Jadi kemungkinan akan melebihin dari pencapaian tahun kemarin. Kita proyeksikan ke 12%. Teman-teman kalau mau mengambil saham auto bisa mulai dilirik ini. Bagaimana secara valuasinya? Ini dengan harga sekian ya, dari 2020 ini 1000-an, kemudian sekarang udah 2.900 ya, pertengahan Juni kemarin 2023. Ini EPS juga naik ya, dari minus ke 300, sekarang di 182 di pertengahan ini. PER juga turun dari 51 ke 26, ini juga turun ya. Kemudian PBV, nah PBV-nya udah di 1 ya untuk sekarang, sebelumnya masih 0,5. Mereka membagikan dividen 1 kali per tahun dengan dividen range-nya di 3-6%. Ini pergerakan harga sahamnya sekarang di 3.290 ya teman-teman. Dengan PBV 1 di harga 2.900, berarti sekarang udah cukup mahal ya. Kita lanjut ke SMSM. Aset naik 30%, utang naik 25%, dan ekuitas naik 46%. Secara year on year aset turun minus 1% ya, utang turun juga 12%, dan ekuitas naik 3%. Laba rugi untuk SMSM ini pendapatan naik 51%, kemudian laba tahun berjalannya, laba bersihnya 74%. Untuk year on year semua juga naik ya, 7 sama 14%. Bagus. Untuk rasio keuangannya bagaimana? Untuk rasio lancarnya bagus sekali teman-teman, di atas 1, bahkan sampai 4 dan 5. Utangnya juga di bawah 1 ya, cuma 0,3, bagus sekali. ROE-nya, nah ROE-nya ini rata-rata di 2 digit ya, 20, 25, 28. Sekarang udah mencapai pertengahan tahun kemarin juga ya, sama ya, 13-12%. Kemungkinan di akhir tahun kalau kita kalikan 2, dapatnya di 27%. Untuk valuasi bagaimana? Dengan harga saham dulu 1.400, 1000-an, sekarang di 2000 ya, udah naik. Jadi EPS juga naik dari 93, 126, 6162 ya. EPS year on year juga naik. PER-nya turun dari 61 ke 35, dari 78 ke 69. PBV-nya sangat mahal ya, udah 2,5, 3,2, di atas 1 semua nih. Sekarang di 3,4. Nah, dividen yield itu menarik teman-teman ya. SMSM bagi teman-teman pemburu dividen, mereka membagikan dividen
4 kali setahun ya, dengan rata-rata setahunnya 5%. Pergerakan sahamnya sekarang di 2020. Lanjut ke DRMA, ini aset naik, utang juga naik 18%, equity naik tajam ke 163%. Year on year semua juga naik ya DRMA. Untuk laba, pendapatan naik 100%, laba bersihnya menaik tajam ke 4 ribuan sampai 50%. Secara year on year juga naik ya, bagus sekali DRMA. Rasio keuangannya untuk rasio lancar di atas 1, untuk debt equity-nya udah turun ya dari 2 menuju ke 0,9. Ini bagus pengurangan utang mereka. Untuk ROE ini dari 1,5 naik ke 28 ya, lanjut tajam ini. Secara year on year juga naik dari 10 ke 20, bagus sekali. Valuasinya bagaimana? Dulu harga saham di 600-an, 700-an, udah naik di 1000 ya, sekarang di 1490. Udah naik tajam. EPS-nya dari 64 naik ke 84, turun ke 30. Mereka baru listing di 2021 ya, baru IPO di sini, jadi tidak ada data 2020. Kemudian PER-nya juga turun sedikit ya, masih mahal. PBV-nya ini mahal sekali ya, udah 4 sekarang. Dividen mereka bagikan 1 kali di rata-rata 1%, 1-2%. Elpin bagaimana? Untuk aset turun sedikit, equities turun sedikit, utang nambah 17%. Secara year on year aset turun sedikit, ekuitas naik sedikit ya 2%, kemudian utang mereka turun 22%. Pendapatan mereka naik 68% dengan laba bersih 334% tahun kemarin. Secara year on year ini turun ya pendapatan, tapi labanya naik 5%. Rasio keuangannya karena rasionya bagus sekali ya, di atas 1, bahkan sampai 7%, 7 kali, 9 kali ya. Kemudian ya ini utangnya cuma 0,1 ya, 0,1, sangat kecil. ROE-nya 1,9 sampai 8, sekarang ada di 4,2. Nah, ini pencapaiannya bisa mendekati tahun kemarin atau bahkan melebihi ya. Kalau makin booming bisa bagus. Kemudian harga saham dari 390 sempat ke 1100, kemudian turun di ratusan lagi ya, sekarang di 402. EPS-nya dari 14 ke 23 naik ke 60, sekarang di 30. PER juga, PER-nya masuk bagus ya, ada 7 kali turun, habis itu 14 dan sekarang di 13. PBV-nya murah ya, murah di 0,6. Mereka megang dividen yield dengan 3%, sempat di 10% waktu kenaikan harga saham yang tinggi ini. Gimana kalau kita bandingkan emiten ini? Ini yang biru adalah auto ya. Auto ini untuk ROE yang biru ini naik dari ini minus, kemudian naik ke 11%. Sekarang year on year ini 3,5 sampai ke 6%, bagus. SMSM ini naik dari 20 ke 25, terus naik lagi ke 28, sekarang di 12 ke 13 ya. Untuk DRMA juga naik tajam ini dari 1,5 kemudian ke 28, masih di 28. Nah, sekarang dari 10 ke 20 udah naik. Elpin bagaimana Elpin? Elpin yang kuning ini 1,9, kemudian naik ke 3, sedikit, naik sedikit ke 8,5, sekarang stabil di 4 ya. Kalau utangnya gimana utangnya? Nah, utangnya ini rata-rata di bawah 1 ya untuk 3 emiten ini, kecuali DRMA ini yang dari awal tinggi kemudian mereka melandai. Ini bagus ya. Bagaimana price to book value-nya? Nah, ini yang paling murah memang saat ini adalah Elpin ya, di 0,6. Sempat naik sedikit, terus itu kembali ke 0,6. Yang lainnya auto sudah 1 sekarang, sempat 0,5 terus sekarang di 1. Yang lainnya udah mahal semua nih ya. Kesimpulannya bagaimana teman-teman? Nah, ini kesimpulan saya buat. Secara market cap memang auto paling gede ya, 13 triliun. SMS kedua, DRMA ketiga, nah Elpin paling kecil ya. Untuk aset dan ekuitas semuanya naik ya, kecuali Elpin. Utang auto naik, DRMA naik, sisanya turun. Pendapatan naik semua. Nah, secara valuasi auto ini wajar sudah ya. Jadi kalau teman-teman mau invest jangka pendek bisa auto untuk jangka waktu 1 bulan mungkin ya, dengan target harga sekian
bisa ambil keuntungan 10-20%. Tapi untuk SMSM dan DRMA udah mahal ya. Kalau saya kemungkinan pendapat saya pribadi ini mau beli Elpit di harga 400-an. Saya akan hold dalam jangka waktu mungkin 6 bulan sampai setahun, tunggu sampai harganya 2 kali lipat ya. Kemudian dividen, ini kalau bagi mau dividen bagus SMSM karena 4 kali ya dalam setahun bisa diambil. Oke teman-teman, sobat investor semua, demikian ulasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.